lagi bersama Kak Helmi dalam pelajaran matematika. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel atau sering disingkat dengan PLSV. Nah, sebelumnya apakah adik-adik tahu apa itu persamaan linier? Persamaan linier merupakan suatu persamaan yang hanya memuat variabel berpangkat 1. Jadi kalau variabelnya berpangkat 2 atau 3 atau lebih dari 1, itu bukan merupakan persamaan linier. Oke? Nah, lalu apa yang dimaksud dengan persamaan linier satu variabel? Persamaan linier satu variabel merupakan suatu persamaan yang hanya memuat satu variabel berpangkat 1. Nah, jadi kalau variabelnya ada 2, itu berarti persamaan linier 2 variabel. Nah, tapi di video kali ini kita hanya akan membahas persamaan linier satu variabel. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal persamaan linier satu variabel ini, ada langkah-langkah yang harus adik ketahui, yaitu yang pertama, jika ada soal dengan tanda kurung, maka hilangkan tanda kurung terlebih dahulu. Nah, jika adik-adik masih bingung, adik-adik bisa lihat video sebelumnya tentang operasi hitung aljabar. Nah, kemudian, pisahkan variabel dan konstanta di ruas yang berbeda. Nah, jadi, sisi kiri dari tanda sama dengan itu disebut dengan ruas kiri. Sedangkan sisi kanan dari tanda sama dengan itu disebut dengan ruas kanan. Jadi, variabel dan konstanta harus terpisah di ruas yang berbeda. Kemudian, sederhanakan masing-masing ruas. Nah, cara menyederhanakannya bisa adik-adik lihat video sebelumnya tentang operasi hitung aljabar. Jadi, ada syarat-syaratnya jika kita ingin menjumlahkan, mengurangkan, atau mengalihkan dan membagi persamaan bentuk aljabar. Nah, dan yang terakhir, tentukan nilai variabelnya. Baiklah, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan nilai X dari 3X ditambah 5 ditambah 2X sama dengan 30. Nah, jadi soalnya 3X ditambah 5 ditambah 2X sama dengan 30. Nah, jika adik-adik bertemu soal seperti ini, adik-adik jangan bingung. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menghilangkan tanda kurungnya. Nah, antara 3 dan X ditambah 5 itu hubungannya apa? Hubungannya adalah perkalian. Jadi adik-adik jangan bingung. Dalam matematika, perkalian itu biasanya disimbolkan dengan tanda kali, atau titik, atau bisa langsung dipisahkan oleh tanda kurung seperti ini. Jadi antara 3 dan X tambah 5 ini kan hanya dipisahkan oleh tanda kurung. Nah, hubungannya adalah perkalian. Namun dalam matematika sering tidak dituliskan. Baiklah. Kemudian ditambahkan 2X sama dengan 30. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu melakukan perkalian aljabar. Di video sebelumnya sudah kita belajar. Jadi 3 itu dikalikan dengan X. Kemudian 3 juga harus dikalikan dengan 5. Oke, dari sini kita peroleh. Nah, 3X kita dapat dari mana? 3X yaitu 3 dikali X. Kemudian 3 dikali positif 5 itu hasilnya positif 15. Kemudian ditambahkan dengan 2X sama dengan 30. Nah, jika sudah seperti ini, ingat langkah kedua tadi. Kita harus memisahkan variabel dan konstanta. Yang mana yang variabel? Variabel itu yang ada hurufnya. Jadi, yang ada hurufnya kita pisahkan dengan yang tidak ada hurufnya. Nah, di sini supaya dia terpisah, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Supaya dia terpisah, maka 15 ini harus kita pindahkan. Jadi, nah ini langkah pertama. Kemudian 15 ini harus kita pindahkan ke
sebelah kanan. Menjadi 3x ditambah 2x sama dengan 30 dikurang. Dapat dari mana dikurang? Karena di sini awalnya positif, ketika dia berpindah ruas, maka lawannya penjumlahan itu pengurangan. Oke. Kemudian karena di sini sudah berubah tandanya, kita dan langkah kedua juga sudah terpenuhi, kemudian kita operasikan, sederhanakan. Nah, jadi 3x ditambah 2x. Nah, ingat lagi pelajaran kita sebelumnya. Apakah boleh dijumlahkan? Boleh, karena variabelnya sama-sama x. Jadi boleh dijumlahkan, sehingga 3x ditambah 2x hasilnya 5x. Sama dengan 30 dikurang 15 itu 15. Nah, ini sudah memenuhi langkah ketiga, sudah sederhana. Kemudian, 5x ditambah 15. 5x itu artinya 5 dikali x. Ingat ya adik-adik ya, 5x itu sama dengan 5 dikali x. Sama dengan 15. Nah, langkah keempat kita harus mencari nilai variabelnya. Berarti kita harus mencari nilai x. Nah, soalnya kan menentukan nilai x. Berarti nilai x kita dapatkan jika 5 dipindahkan. Kalau ini dipindahkan, karena di sini perkalian, maka menjadi pembagian. Sehingga x itu sama dengan 15 dibagi 5. Oke, di sini adik-adik paham? Jadi, kenapa di sini 15 dibagi 5? Itu karena 5 ini kita pindahkan, karena perkalian lawannya itu pembagian, maka 15 dibagi 5. Nah, sehingga didapatkan x itu adalah 3. 15 dibagi 5 kan 3. Sehingga kita sudah memenuhi langkah ke-4. Dan hasilnya adalah x itu sama dengan 3. Sampai di sini adik-adik paham? Selanjutnya kita lihat contoh nomor 2. Tentukan nilai Q dari 3Q dikurang 10 per 4 sama dengan 2 dikali 3Q ditambah 4. Oke, di sini kakak tulis ulang. Nah, ini sama seperti tadi. Ini hubungannya perkalian, sehingga kita tuliskan menjadi 3Q dikurang 10 per 4 sama dengan 2 dikali 3Q ditambah 4. Nah, kemudian kita operasikan perkalian aljabarnya. Jadi 2 kita kalikan dengan 3Q, kemudian 2 juga kita kalikan dengan positif 4. Sehingga kita mendapatkan 3Q dikurang 10 per 4 sama dengan, nah, 6Q kita dapat dari mana? Dari 2 dikali 3Q, hasilnya 6Q. Kemudian 2 dikali positif 4 itu hasilnya positif 8. Nah, setelah ini, nah, di sini kan ada pembagian ya. Ada pembilang dan penyebut. Yang pertama harus adik-adik lakukan yaitu memindahkan penyebutnya. Sehingga tidak ada lagi yang bentuknya pecahan. Jangan pembilangnya duluan yang adik-adik pindahkan. Harus penyebutnya dulu atau angka yang ada di bawah dulu. Jadi yang harus kita pindahkan sih 4 dulu. Nah, kita pindahkan menjadi 3Q dikurang 10. Nah, karena di sini pembagian, maka ketika 4 kita pindahkan ke sisi sebelah kanan, menjadi perkalian. Nah, setelah itu kita lakukan lagi operasi perkalian aljabar, yaitu 4 dikali 6Q. Kemudian 4 juga kita kalikan dengan positif 8. Sehingga didapatkan bahwa 4 dikali 6Q itu adalah 24Q, dan 4 dikali positif 8 itu adalah positif 32. Setelah ini, kita pisahkan variabel dan konstanta. Jadi 24, Q itu kita pindahkan ke dekat 3Q, dan min 10 itu kita pindahkan ke dekat 32. Menjadi 3Q. Nah, awalnya 24Q itu positif. Ketika dia pindah menjadi negatif. Berarti 3Q dikurang 24Q sama dengan 32
Nah, awalnya 10 itu minus, berpindah menjadi positif. Nah, setelah itu, kita dapatkan bahwa 3 dikurang 24Q, itu hasilnya 21Q. Dan 32 ditambah 10, itu hasilnya 42. Setelah itu, kita jangan bingung lagi. Min 21Q itu adalah min 21 dikali Q. Nah, sama dengan 42. Sehingga nilai Q itu adalah 42 dibagi min 21. Oke, karena ini kita pindahkan, maka ini yang menjadi pembaginya, yang dibaginya. Oke, jadi jangan sampai terbalik. Nanti hasilnya akan berbeda jika adik-adik tuliskan min 21 dibagi 42, itu salah. Jadi 42 dulu, kan posisinya sudah di sini. Jadi 42 dulu kita tulis, atau posisi yang sudah ada di ruas kanan, baru dibagi dengan yang berpindah. Sehingga Q itu nilainya adalah min 2. Nah, sampai di sini adik-adik paham dari 2 soal yang telah kakak contohkan? Apakah adik-adik masih belum mengerti? Nah, jika masih belum mengerti, silakan adik-adik ulangi lagi. Nah, selanjutnya kakak di sini telah menyediakan latihan. Ada 5 latihan, dan latihan ini akan kakak bahas di video selanjutnya. Jadi silakan adik-adik kerjakan terlebih dahulu. Jika materi di video ini masih ada yang membingungkan, silakan adik-adik tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Dan latihan ini silakan adik-adik kerjakan. Minggu depan akan kita bahas bersama. Sampai bertemu di next video. Bye!